Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang materi Al-Quran hadis lagi. Sambungan dari pelajaran kita kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang keautentikan Al-Quran, maka hari ini kita akan membahas tentang isi pokok kandungan Al-Quran. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, isi pokok ajaran Al-Quran itu sudah, kalau secara umum dia mencakup seluruhnya, baik itu bidang muamalah juga bidang ibadah, hubungan kita dengan Allah, hablum minallah juga hablum minan nas. Namun secara khusus bisa kita lihat bahwa isi kandungan Al-Quran itu mengandung beberapa segi. Yang pertama dari segi akidah, dan ini bisa kita lihat dalam surah Al-Ikhlas 1 sampai 4, kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim, yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian ini juga bisa kita lihat dalam surah Al-Luqman, sebagaimana nasihat Luqman kepada anak-anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anak-anakku, jangan kamu mensyirikkan Allah, karena sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Jadi itu adalah isi pokok ajaran Al-Quran dari segi tauhid. Kemudian dari segi ibadah dan muamalah, maka ini bisa kita lihat dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Ayatnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Maka bisa kita lihat bahwasanya isi pokok ajaran Al-Quran itu mengandung segi ibadah kepada Allah. Maka diatur bagaimana cara kita beribadah kepada Allah yang sesuai dengan syariat agama Islam dan sesuai dengan aturan Al-Quran. Kemudian dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Artinya kita disuruh menyembah hanya kepada Allah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Kemudian ini juga bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang mengingatkan kepada kita bahwa isi pokok ajaran Al-Quran itu mengandung ibadah, yaitu ibadah dan muamalah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhallazina amanu idza tadaitum bid-daini ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Wahai orang-orang yang beriman, apabila melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar. Maka aturan muamalat juga diatur di dalam Al-Quran. Artinya isi pokok ajaran Al-Quran juga mengandung tentang muamalat. Tentang muamalat ini adalah interaksi kita atau hubungan kita sesama manusia dalam mentasyarufkan harta, dalam menggunakan harta. Maka ada aturannya di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran ini mencakup tadi dari segi ibadah dan muamalat. Kemudian isi pokok ajaran Al-Quran juga ada mengandung akhlak. Akhlak artinya etika kita di dalam bergaul, akhlak kita, adab kita, baik adab kita terhadap Sang Maha Pencipta, juga sesama manusia harus ada beradab. Karena al-adabu fauqal ilmi, adab itu di atas
ilmu. Kalau kita punya ilmu juga tidak beradab, tidak tahu tata krama berbicara, tidak tahu tata krama beradab, maka itu juga ilmunya tidak ada faedahnya. Maka di dalam Al-Qur'an itu isi pokok ajar Al-Qur'an mada mengandung akhlak. Nah, ini akhlak ini sudah dicerminkan Rasulullah sendiri di dalam Al-Qur'an bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bisa kita lihat dalam surah dalam hadis ya, dalam hadis riwayat Ahmad ini innama bu'istu liutami salihal akhlak. Ada lagi ayat hadis yang kita ketahui innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Jadi kalau yang ini adalah riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya aku Muhammad diutus Allah untuk membangun akhlak mulia. Jadi aku diperintahkan Allah untuk membangun akhlak mulia, untuk menjadi suri teladan bagi umat. Dan ini ada diterangkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka ala khuluqil azim, yang artinya dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling baik budi pekertinya, yang menjadi suri teladan bagi umat manusia. Maka dari sini bisa kita pahami bahwa isi pokok ajaran Quran itu mengandung akhlak. Juga di dalam surah Al-Ahzab yang biasa kita baca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Maka di ayat Al-Qur'an sendiri diterangkan bahwasanya Rasul itu adalah contoh yang baik bagi manusia. Kalau kita mengharap kepada Allah, bertemu dengan Allah dan hari kiamat kita selamat, maka contohlah akhlak Rasulullah sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an. Bagaimana tata krama kita dalam adab kita terhadap guru, adab kita terhadap orang tua, adab kita dengan sesama teman, adab kita kepada makhluk. Jadi kepada makhluk juga begitu, kita diajarkan juga berkasih sayang bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada seluruh makhluk Allah. Sebagaimana banyak kita dengar hadisnya, ar-rahimuna yarhamhumur rahman, irhamu man fis sama yarhamkum man fil ardi. Orang-orang yang penyayang itu maka Allah akan sayang kepada dia. Juga seluruh makhluk Allah yang di atas langit dan makhluk Allah di dalam bumi. Artinya seluruh makhluk baik ciptaan Allah yang berada di langit, para malaikat, makhluk Allah yang di bumi berupa ciptaannya, apa ini tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, di bawah tanah, di bawah laut, ikan, dari bawah tanah, cacing dan sebagainya yang tidak tahu kita apa saja ada di bawah tanah, seluruhnya itu kalau kita penyayang maka seluruh makhluk itu akan sayang kepada kita. Makanya syarat seorang waliullah itu adalah orang yang penyayang. Kasih dia terhadap manusia, cinta pada manusia, juga cinta dia kepada makhluk Allah. Nggak boleh kita sembarangan, ini kalau nggak ada kesalahan apa langsung kita apa binatang, nggak boleh. Kita setiap kasih sayang yang kita yang kita berkasih sayang karena Allah, maka akan mendapatkan pahala. Ya kan? Kalau semut, kalau dia tidak jahat, nggak boleh kita ganggu dia. Bahkan aturan adab ini juga diterangkan dalam fikih, ya kan? Kalau ada di lubang-lubang semut, kita nggak boleh kencing di situ di lubang tanah. Makruh. Kenapa? Karena ada binatang di dalam itu, terganggu dia. Jadi itu adalah sekilas tentang bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu mengandung, atau ajaran Al-Qur'an itu juga mengandung akhlak. Kemudian juga di dalam Al-Qur'an mengandung hukum.
Ini sudah tahu kita bahwasanya Al-Quran itu adalah sumber hukum utama di dalam penetapan hukum Islam. Ini banyak apa ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum Al-Quran, termasuk surah An-Nisa ayat 154. Inna anzalnahu ilaikal kitab bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takul li khainina khasima. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengabdi, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Maka di dalam Al-Quran ini mengandung hukum. Hukum Allah memerintahkan bahwasanya sesungguhnya kami tadi telah menurunkan Al-Quran itu kepada Muhammad membawa kebenaran. Artinya hukum itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan Al-Quran. Maka kepada Muhammad, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Jadi untuk mengadili manusia itu sesuaikan dengan hukum yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Maka ini namanya Al-Quran juga mengandung ajaran-ajaran, isi pokok ajaran Al-Quran juga mengandung hukum. Maka di Al-Quran banyak hukum zina, bagaimana harus dijilid, ya kan? Hukum kisas membunuh, orang yang membunuh maka dia juga akan dibunuh. Kemudian hukum apa lagi? Banyak hukum orang yang meminum khamar. Jadi dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 ini tentang khamar. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fastanibu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Maka ini juga tentang hukum, menerangkan bahwasanya khamar itu haram, berjudi itu haram, menyembah berhala haram, mengundi nasib dengan anak panah itu juga haram. Itu termasuk perbuatan setan. Ini juga namanya menerangkan, Al-Quran itu juga menerangkan tentang hukum. Kemudian ada lagi tentang kisah-kisah umat terdahulu. Jadi isi ajaran Al-Quran itu juga mengandung kisah-kisah umat terdahulu. Maka dalam Al-Quran itu banyak diceritakan, termasuk dalam surah Al-Qasas. Maka di situ diterangkan semua kisah-kisah terdahulu. Kisah mulai daripada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, bagaimana kisah Nabi Ibrahim berkurban, Nabi Adam, seluruh nabi-nabi, kisah-kisahnya itu sudah ada di dalam Al-Quran. Bahkan kisah-kisah orang soleh seperti Luqmanul Hakim sampai ada namanya ditulis di dalam Al-Quran untuk menjadi pedoman kepada kita. Jadi di Al-Quran sendiri merupakan ada kabar petakut, yaitu ada siksa neraka, dan ada kabar gembira, yaitu surga, balasan bagi orang-orang yang saleh. Jadi inti pokok ajaran Al-Quran itu kalau kita pandang dia secara umum maka mencakup dua hal, yaitu tentang hablum minallah dan hablum minannas. Itu kalau secara umum. Tapi kalau secara kita lihat terperinci, maka itu dia ada mengandung akidah, ada mengandung ibadah, ya kan? Muamalah, ada akhlak, ada hukum, ada kisah-kisah para nabi, kisah-kisah terdahulu. Maka itulah sekilas penjelasan kita tentang pelajaran kemarin anak ibu semua. Semoga bisa dipahami, dan nanti kalau tidak ada yang mengerti atau kurang mengerti boleh ditanyakan pada jam pelajaran selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.